Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita kali ini adalah tentang representasi data digital bagian 1B. Kita akan membahas tentang bilangan utuh, bilangan bertanda, dan bilangan tidak bertanda. Materi ini merupakan kuliah yang ke-9 TKC 205 Sistem Digital di program studi Teknik Komputer Universitas Diponegoro yang ditawarkan kepada mahasiswa semester 3. Anda nanti bisa mengunduh materi ini di halaman blog saya http://didik.blog.undip.ac.id. Di sana saya sudah mencantumkan deskripsi kuliah secara lengkap, kemudian sistematika pembahasan di mata kuliah ini. Berikutnya adalah buku referensi yang digunakan, standar kompetensi yang diharapkan, dan rencana perkuliahan dalam 16 minggu, termasuk juga di sana bahasan tiap minggunya apa dan URL untuk mengunduh materinya. Baik, di pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bilangan tidak bertanda atau unsigned integer. Di bilangan tidak bertanda ini Anda bisa memberikan satu nilai, misalnya X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan seterusnya. Dia bilangan bulat yang positif, Anda bisa berikan ke bilangan yang tidak bertanda atau unsigned integer ini. Kemarin kita juga sudah membahas tentang bilangan biner, bilangan oktal, bilangan heksadesimal untuk merepresentasikan bilangan tidak bertanda ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang representasi bilangan bertanda. Bilangan bertanda ini dia akan menyatakan bilangan yang bukan hanya positif, juga bilangan negatif. Misalnya Anda ingin memberikan masukan ke satu variabel X sama dengan -2, di sana ada simbol -2. Yang tentu saja -2 ini tidak dikenali oleh komputer. Komputer hanya mengenal simbol 0 atau 1, sehingga perlu ada representasi yang bisa menyatakan bilangan ini adalah bilangan positif atau bilangan ini adalah bilangan negatif. Dan representasi itu nanti dinyatakan tetap dengan simbol 0 dan simbol 1 yang dipahami oleh komputer. Nah, dua macam format dari bilangan bertanda ini ada setidaknya tiga format. Yang pertama itu adalah sign magnitude. Kita nanti akan belajar bagaimana format sign magnitude. Kemudian ones complement, dan yang terakhir itu adalah twos complement. Baik, setelah mempelajari bahasan ini diharapkan Anda mampu memahami nanti representasi bilangan tak bertanda, kemudian mampu juga untuk menuliskan sistem bilangan digital bertanda tersebut atau sign integer tersebut, dan Anda juga nanti bisa mendapatkan bilangan negatif dari bilangan positif maupun sebaliknya. Ini nanti diperlukan pada saat operasi pengurangan. Misalnya Anda ingin melakukan operasi pengurangan, X dikurangi Y, itu akan sama dengan X ditambah minus Y. Nah, minus Y nya itu diperoleh dari negatif Y yang kemudian direpresentasikan dengan bilangan sign ini, bilangan bertanda ini. Nah, buku acuan yang digunakan untuk bahasan ini saya mengambil dari buku Sistem Digital, terutama yang bab 8.2 bilangan bertanda. Di sana ada subbab yang membahas secara detail tentang sign magnitude, kemudian ones complement, dan twos complement. Kita coba lihat dulu format bilangan bertanda. Tapi sebelum kita bahas tentang format bilangan bertanda, kita coba lihat yang bilangan unsigned dulu gitu. Kemarin kita sudah membahas tentang bilangan unsigned ini, bahwa bilangan unsigned dia punya format, terutama yang dia little endian dia akan punya format bahwa bit yang paling depan ini dia menyatakan MSB, kemudian bit yang paling belakang dia itu menyatakan LSB. Ini bilangan yang unsigned. Untuk bisa kemudian memberikan atau menyatakan simbol negatif atau simbol minus, maka di bilangan unsigned
ada satu bit yang dia itu menyatakan sign atau tanda S ini, yang kemudian dia diletakkan di depan bilangan tersebut. Ini S-nya, sehingga akan membuat nanti magnitudenya tentu saja ya, akan membuat magnitud dari bilangan pertanda ini dia akan lebih kecil daripada magnitud yang ada di bilangan tidak bertanda ini. Nah, nilai S itu nanti dia bisa bernilai 0 untuk menyatakan bilangan positif, dan dia akan bernilai 1 jika menyatakan bilangan negatif. Sehingga kalau misalnya Anda punya bilangan 7 bit, katakanlah 7 bit atau 8 bit ya, 8 bit yang nilainya 1 0 0 0, katakanlah ya, ini contoh saja 1 1 0 1, maka kita bisa langsung tahu bahwa bilangan biner ini adalah negatif. Negatifnya itu ditunjukkan dari bit yang paling depan, bit yang paling depan yang dia itu nilainya 1. Nah, semua format bilangan dia akan sama untuk menyatakan bilangan negatif. Setiap bilangan negatif, maka di bagian bit yang paling depan dia itu nilainya 1, dia akan menunjukkan bahwa itu adalah bilangan negatif. Sebaliknya kalau misalnya yang bit sign ini dia nilainya 0, maka dia itu adalah bilangan positif. Untuk semua format. Nah, kita lihat format bilangan pertanda yang kita kenal. Yang pertama itu nanti ada sign magnitude, kemudian ada ones complement, dan yang terakhir adalah ada twos complement. Masing-masing nanti akan kita coba lihat bagaimana formatnya dan bagaimana kelemahannya masing-masing, mana yang kemudian format ini yang digunakan. Saya bisa sampaikan di awal bahwa format nanti yang digunakan oleh komputer untuk menyatakan bilangan pertanda ini adalah twos complement ini. Twos complement ini digunakan saat ini di sistem komputer. Apa keunggulan dari twos complement? Nanti akan kita coba lihat. Baik, pernyataan yang pertama atau format yang pertama yaitu sign magnitude. Sign ini dia akan menunjukkan tanda. Sebenarnya di sini sudah cukup menjelaskan apa itu sign magnitude. Sign itu tanda, magnitude itu adalah besaran. Tanda itu nanti sama juga, dia nilainya bisa 0 untuk bilangan positif dan 1 untuk bilangan negatif. Magnitudenya nanti terserah. Sehingga kalau misalnya kita punya bilangan 4 bit, bilangan 4 bit seperti ini, maka kalau misalnya ada katakanlah P, bilangan positifnya itu adalah 4, yang nilainya itu adalah 0 1 0 0, maka O yang minus 4 itu nilainya akan sama dengan tinggal diganti S-nya saja, dari 0 dia menjadi 1 1 1 0 0. Dia akan menunjukkan bilangan atau nilai bilangan minus 4. Nah, tabelnya itu ada di sini ya. Kalau Anda lihat di misalnya 6, dia magnitudenya itu adalah 110. Kalau positif berarti di depannya 0, kalau negatif dia itu di depannya 1 itu dia akan menunjukkan negatif 6. Nah, memang ini lebih mudah untuk kita pahami bilangan yang sign magnitude ini, karena untuk mendapatkan nilai negatif atau untuk mendapatkan nilai positif tinggal diganti depannya saja, diganti bit yang di bagian depan saja. Kalau negatif itu 1, kalau positif itu 0, sedangkan magnitudenya itu sama. Mudah kita pahami, tapi dalam operasi komputer bahwa sign magnitude itu dia tidak efisien. Dan nanti akan berikan contoh ketidakefisienan ya sign magnitude ini dalam operasi penjumlahan dan operasi juga penulisan. Selain itu, Anda bisa juga lihat juga bahwa bilangan sign magnitude itu dia punya 2 representasi untuk bilangan 0. Yang pertama adalah ini 0000 untuk menyatakan positif 0, dan yang kedua itu adalah yang ini
untuk negatif 0, 1, 0, 0, 0. Sehingga kalau misalnya ada komputer atau komputer yang menerima masukan yang nilainya 0, 0, 0, dia bingung. Ini apa? Maksudnya menyatakan bilangan yang sama tapi ada yang positif, ada yang negatif. Demikian juga kalau misalnya komputer dia memproses dan menghasilkan nilai 000 maupun 100, ini cukup membuat kerja komputer ini dia tidak efisien untuk bisa menerjemahkan hanya 0. 0 itu adalah bilangan yang netral, dia tidak positif, tidak negatif ya. 0 itu dia bilangan netral, tidak positif, tidak negatif, sehingga seyogianya ini dinyatakan hanya dengan satu representasi saja, bukan dengan dua representasi seperti yang ada di sign magnitude. Nah, kelemahan yang lain dari operasi sign magnitude itu adalah seperti ini. Kalau misalnya Anda punya X sama dengan 5, X sama dengan 5, dan kemudian Anda punya Y sama dengan 2, seperti ini. Maka kalau misalnya kita menginginkan operasi X ditambah dikurangi Y, Anda bisa dapatkan nilai X-nya itu adalah 0, 1, 1, 1, ini yang menunjukkan plus 5. Kemudian Y-nya itu perlu kita kita nyatakan dalam minus Y, karena kita ingin melakukan operasi X dikurangi Y. X dikurangi Y itu akan sama dengan X ditambah minus Y. Nah, minus Y-nya kita cari dulu, minus Y-nya kita nyatakan dengan sign magnitude. Ini plus 2-nya. Kemudian untuk mendapatkan minus 2, Anda berikan kita berikan sign atau tanda sama dengan 1, sehingga minus 2 itu kita nyatakan sebagai 1, 1, 0, 1, 0 seperti ini, dan dia menyatakan di sini adalah minus 2. Nah, kalau misalnya kita lakukan operasi penjumlahan yang tadi menunjukkan bahwa X dikurangi Y atau X ditambah minus Y, kita akan dapatkan hasil S ini yang nilainya semua 1 tambah 0 dia akan sama dengan 1, 0 simpan 0 ya, 0 tambah 1 dia akan sama dengan 1, berikutnya 0 dia simpan 0, 0 tambah 1 tambah 0 kita akan dapatkan 1, dan carry-nya 0, kemudian 0 tambah 0 tambah 1 dia akan menghasilkan nilai 1. Nah, kita tahu bahwa S ini dia nilainya negatif gitu. Ini negatif. Dari mana kita tahu ini negatif? Dari bit yang paling depan yang dia nilainya 1. Dia itu negatif. Berapa magnitudenya? Magnitudenya adalah 7. Berarti 111 ini dia akan menyatakan minus 7. Nah, sekarang kita coba lihat kebenaran operasi aritmetika ini. Kita inginkan tadi 5 ditambah minus 2. Dia harusnya menghasilkan nilai 3, tapi oleh komputer dia itu mendapatkan nilai minus 7 dengan representasi sign magnitude. Nah, untuk kemudian mengkoreksi kesalahan ini, maka di komputer atau di prosesor atau terutama di ALU ya, di ALU Arithmetic Logic Unit yang dia mengenali sistem bilangan dan kemudian operasi aritmetikanya, ini perlu ada rangkaian pembanding, perlu ada rangkaian logika tambahan untuk membandingkan dan mengurangkan bilangan, sehingga operasi ini dia akan menghasilkan benar-benar nilainya sama dengan 3. 5 ditambah minus 2 dia harusnya 3, bukan minus 7. Ini kelemahan yang ada di operasi sign magnitude. Dari dua kelemahan ini, yang pertama adalah ada dua representasi untuk menyatakan 0 yang dia merupakan bilangan netral, dan ada kesalahan operasi tanpa kemudian menambahkan rangkaian logika, atau diperlukan rangkaian logika tambahan untuk membuat operasi bilangan sign magnitude ini menghasilkan nilai yang benar. Dari dua hal ini kemudian representasi bilangan bertanda sign magnitude itu tidak digunakan di komputer, tidak efisien, dan juga dia ada dua nilai double untuk menyatakan bilangan 0. Kemudian representasi yang kedua yaitu ones complement. Ones complement itu punya pola seperti ini. Nilai negatifnya
dia K sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1 dikurangi P. Ini kalau kita hafal cukup susah ya, kita kadang sering lupa juga K sama dengan 2 pangkat N minus 1 minus P itu apa maksudnya. Tapi kita cepat telusuri bahwa N itu adalah bilangan, N itu dia merupakan jumlah bit dari bilangan ya, dari bilangan tersebut gitu. Misalnya N sama dengan 4. Kita kenal satu bilangan yang misalnya 0 0 1 1 yang menyatakan dia itu 3 ya, ini 3. Ini N-nya sama dengan 4. Kemudian P-nya itu sama dengan 3 misalnya. 3. Kita ingin menyatakan berapa sih yang kemudian ini nilainya kan 0011. Berapa sih nilai O sama dengan minus 3? Nilai O sama dengan minus 3 itu dia akan sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8 dikurangi 1. Dia akan sama dengan 2 pangkat 3 minus 1 dikurangi 3 gitu. Dan dia akan sama dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan ini 2 pangkat 4 ya. Karena N-nya itu sama dengan 4, menyatakan jumlah bitnya. 2 pangkat 4 kurangi 1 dikurangi 3, dia akan sama dengan 15 dikurangi 3 sama dengan 12. 12 itu binernya adalah 1 1 1 00 ya, 1100 gitu. Nah, dari sini kita sudah bisa mendapatkan representasi bilangan yang ones complement untuk nilai untuk 3 ini. 3 untuk 4 bit dia dinyatakan sebagai 0010. Minus 3-nya itu adalah 1100. Ini pun konsisten juga bahwa bit yang paling depan dia itu nilainya 1. Bit paling depan nilai 1, ini dia menunjukkan bilangan negatif. Negatif 3-nya itu adalah 1100. Kita mencoba menggunakan rumus ini ya, rumus yang di sini untuk mendapatkan nilai negatif dari satu bilangan. Kita ambil contoh lagi misalnya. Katakanlah P sama dengan 2. P sama dengan 2 itu atau kalau kita nyatakan binernya itu adalah 0010. Kemudian kita ingin mencari minus 2. O sama dengan minus 2. Maka kita bisa mendapatkan nilai O-nya itu akan sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 1, 15 dikurangi 2. Berarti akan sama dengan 15 kurangi 2 sama dengan 13. 13 itu akan sama dengan 1100. Jadi minus 3-nya itu akan sama dengan 1101 ya, 1101. Ini adalah bilangan ones complement untuk menyatakan minus 2. Nah, secara lengkap Anda bisa melihat di tabel ini gitu. Tadi minus 2 berarti kan di sini ya, minus 2 positifnya itu adalah 0010, negatifnya itu adalah negatifnya 1101. Kemudian yang 3 plus 3 itu adalah 0011, kemudian negatif 3-nya itu adalah 1100. Nah, sebenarnya ada pola untuk yang ones complement ini. Ones complement ini polanya itu adalah bahwa negatifnya itu merupakan komplement atau merupakan inverse ya, inverse dari seluruh bit. Kalau misalnya Anda punya P sama dengan bilangan positif ya, bilangan positif yang 7 bit katakanlah, P sama dengan 0 1 0 0 0 0 0 0. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 bit gitu. Yang dia menyatakan 2 pangkat 7 ya, 2 pangkat 6 yang nilainya itu adalah 64, maka kita bisa menyatakan O yang nilainya minus 64. O minus 64 itu dinyatakan dengan bilangan ones complement, dia akan sama dengan inverse dari P. Semua bit dari P ya, komplement dari semua bit yang ada di P ini. Dia akan menjadi 1 0 1 1 1 1 1 1 1. Ini adalah minus 64.
itu adalah representasi bilangan yang ones complement untuk bilangan 64. 64 01 0000 minus 64 itu akan sama dengan 1 0 1 1 1 1 1 1. Itu adalah ones complement. Jadi bilangan ones complement, bilangan negatif dari satu bilangan positif ya, yang dinyatakan dengan ones complement itu dilakukan dengan mengkomplementkan atau menginvestkan semua bit di bilangan positifnya. Baik, kemudian kita coba lihat juga kekurangan dari first complement. Ini pun ones complement ini dia punya kelemahan gitu, yang kemudian yang menjadikannya tidak digunakan di sistem komputer. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa sekarang yang digunakan di komputer untuk menyatakan bilangan bertanda itu adalah yang two's complement, bukan sign magnitude maupun ones complement. Kita coba lihat operasi yang sama gitu. Kita menginginkan operasi X dikurangi Y, kemudian X-nya 5, Y-nya sama dengan 2. Berarti ini nilainya adalah 0101, Y-nya itu akan sama dengan 0010. Dan kalau kita menginginkan minus Y, dia itu akan sama dengan, atau minus 2 ya, itu dia nilainya akan sama dengan 1101. Inverse dari semua bit yang ada di Y ini. Jadi dari 0010 minus Y-nya itu akan sama dengan 1101. Kita coba jumlahkan. Ini menyatakan X, di sini menyatakan minus Y yang nilainya minus 2. Ini tadi 1101. Kita jumlahkan. 1 tambah 1 0. Simpan 1. Kemudian 1 tambah 0 tambah 0 dia akan menghasilkan nilai 1 di sini. Berikutnya simpan 0 ya, simpannya 0. 0 tambah 1 tambah 1 dia akan sama dengan 0. Simpan 1, ini simpannya, carry-nya ya, carry-nya. Kemudian 1 tambah 0 tambah 1 dia 0, carry-nya 1. Nah, Anda bisa lihat bahwa hasilnya nilai S ini dia nilainya adalah 0010. Kita tahu ini adalah bilangan positif. Bilangan positif karena di bagian depan ini positif ya. Positif karena di depannya itu adalah nilainya 0 yang dia menunjukkan bilangan positif. Berapa representasi integer dari S ini? Representasinya itu akan sama dengan 2. 0010 itu akan sama dengan 2. Kita coba lihat bahwa 5 ditambah minus 2 itu harusnya 3, dan dia itu tidak sama dengan 2. Ada kesalahan di penjumlahan di operasi ones complement untuk nilai X sama dengan 5 dan Y sama dengan 2 untuk operasi X dikurangi Y. Nah, bagaimana kemudian mengkoreksinya? Untuk bilangan yang operasi ones complement ini, untuk mengkoreksi maka ini carry yang ini nanti perlu ditambahkan ke S1. Jadi tadinya 2 ditambah carry-nya nilainya 1. Carry-nya nilai 1, dia akan menghasilkan nilai 3, dan ini akan sama dengan. Nah, penambahan ini juga tidak efisien akhirnya ya, bahwa untuk menghasilkan operasi yang besar perlu penambahan carry. Nah, ini tidak efisien sehingga yang ones complement ini pun tidak digunakan di sistem komputer. Sekarang kita lihat representasi yang two's complement. Nah, two's complement itu diperoleh nanti dengan rumus yang seperti ini. Nilai negatif dari P itu akan sama dengan 2 pangkat N dikurangi P. Kita coba lihat lagi, misalnya bilangan 4 bit, N sama dengan 4 ya, ini 4 bit. Kemudian kita nyatakan P sama dengan misalnya 3 tadi sama, dan dia nilainya adalah 0011, maka kita dapatkan O yang nilainya minus 3 itu akan sama dengan 2 pangkat N, 2 pangkat 4 dikurangi 3, atau 16 kurangi 3 sama dengan 13. 13 itu akan sama dengan nilai binernya ya, nilai binernya itu adalah 1101. Dia akan menunjukkan nilai minus 3. Minus 3-nya itu adalah 1101 untuk bilangan
untuk P yang sama dengan 3 yang 0010. Ini kalau misalnya kita mengikuti rumus yang ada di sini. Sekali lagi bahwa kalau rumus itu berarti kita setidaknya harus menghafal, dan ada sebagian orang seperti saya juga ya agak lemah dalam hal menghafal, sehingga yang diperlukan itu adalah pemahaman Anda tentang konsep bilangan yang first complement, yang ones complement maupun yang second complement, tanpa kemudian kita menghafal rumus yang ada di sini. Nah, bagaimana kemudian polanya? Polanya ya, pola dari tus complement, bahwa bilangan tus complement itu akan sama dengan ones complement ditambah 1. Nah, bilangan tus complement inilah yang nanti digunakan di sistem komputer. Semua operasi bilangan bertanda dia menggunakan yang tus complement ini. Kita coba lihat cara mudah untuk kemudian mencari tus complement. Atau kalau misalnya kita mencoba menggunakan pola yang tus complement ini, tus complement sama dengan ones complement ditambah 1. Misalnya tadi P sama dengan 3 berarti 0011 seperti ini. Kemudian kita ingin mencari minus 3 untuk ones complementnya, minus P nya, dia itu akan sama dengan 1100 ya. Ini yang first complement. Kemudian untuk mendapatkan second complement Anda tambahkan dengan 1. Jumlah dengan 1 di sini akan menghasilkan 1, kemudian ini 0, ini 1, ini 1. Sama seperti yang ada di sini. Ini sama. Bahwa plus 3-nya itu adalah 0011, negatifnya atau minus 3-nya itu sama dengan 1101 yang diperoleh dari menginvestkan semua bit dan ditambah dengan 1. Ini pola yang bisa kita gunakan juga untuk menyatakan yang tus complement, selain menggunakan rumus yang K sama dengan 2 pangkat N dikurangi P ini. Nah, ada juga cara yang lebih mudah kita. Cara yang lebih mudah itu adalah untuk mencari tus complement ini adalah Anda mencoba mengevaluasi satu bilangan itu dari belakang. Dari belakang ya, seperti ini. Mengevaluasi bilangan dari belakang. Jadi kalau misalnya Anda punya satu bilangan, misalnya A sama dengan 01001100, maka kita bisa mengevaluasi dari belakang, dari sini sampai ketemu nilai 1. Jadi sebelum ketemu nilai 1, bilangannya ini kita tuliskan. Jadi 100 kita tuliskan di bagian belakang ini, 001. Begitu nilai 1, maka bit berikutnya setelah nilainya 1 Anda investkan. 1 di sini 1 jadi 0, kemudian 0 jadi 1, 0 jadi 1, 1 jadi 0, 0 jadi 1. Jadi kalau misalnya A sama dengan 01001100 yang menyatakan plus 76, maka tus komplementnya itu akan sama dengan 10110100. Nah, Anda bisa melihat dari pewarnaan ya yang ada di sini, bahwa yang tidak berubah, bitnya yang tidak berubah itu adalah yang warnanya biru. Kemudian yang nilainya invest itu adalah yang berwarna merah. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin contoh yang lain, misalnya B itu nilainya 10101111. Kita tahu nilai B ini adalah, B ini dia negatif. Dia nilainya negatif karena bit yang paling depan ini dia nilainya 1. Dia akan menunjukkan bilangan negatif. Nah, Anda bisa mencari minus B-nya. Minus B-nya dengan tus komplement Anda cari dari belakang ya, dari belakang ketemu nilai 1. Begitu nilai 1 kita tuliskan di sini. Setelah mendapatkan nilai 1, maka bit berikutnya
bit berikutnya itu Anda invest gitu. Anda investkan 1 jadi 0, 1 jadi 0, 1 jadi 0, 0 jadi 1, 1 jadi 0, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Yang warna merah ini yang diinvestkan, yang warna biru itu nilainya tetap. Nah, jadi ada dua cara untuk mendapatkan bilangan bertanda terus komplement, atau Anda bisa mendapatkan bilangan negatif dari satu bilangan dengan menggunakan terus komplement. Yang pertama menggunakan rumus yang seperti ini, K sama dengan 2 pangkat N dikurangi P. Kemudian yang kedua menggunakan persamaan yang seperti ini, bahwa terus komplement itu akan sama dengan ones komplement ditambah 1. Yang ketiga, Anda bisa menggunakan pola dengan melakukan dengan meninjau bitnya mulai dari belakang sampai ketemu nilai 1 bit. Yang bit tersebut Anda tuliskan sama. Begitu ketemu nilai 1 maka dia akan Anda investkan. Itu adalah cara mencari terus komplement. Nah, satu prinsip yang kemudian perlu Anda pahami adalah kalau A itu bilangan positif, maka negatif A dia itu bilangan negatif. Demikian juga sebaliknya. Kalau misalnya A itu bilangan negatif, maka negatif A dia akan sama dengan positif. Seperti itu ya pola yang kita pahami atau prinsip yang kita pahami. Yang terakhir itu tadi adalah misalnya yang B ini. B ini dia nilainya negatif, maka minus B-nya dia akan positif. Dan ini pun konsisten juga bahwa minus B yang dihasilkan oleh terus komplement dia akan menghasilkan nilai positif karena bit yang paling depan dia nilainya 0. Prinsip utama yang perlu Anda pahami itu adalah bahwa bilangan positif itu bit yang paling depan. Kita bicara tentang little endian ya, endiannya itu adalah yang little endian. Bit yang paling depan itu dia nilainya positif untuk bilangan nilainya 0 untuk bilangan positif, dan dia nilainya akan sama dengan 1 untuk bilangan yang negatif. Oke, ini bilangan integer 4 bit secara lengkap dinyatakan untuk ketiga representasi bilangan bertanda mulai dari sign magnitude, kemudian ini sign magnitude, kemudian ones complement, twos complement. Ini bilangan dari 0 sampai minus 7. Dari plus 7 sampai bilangan minus 7 ini dinyatakan seperti ini. Anda bisa pelajari itu sendiri ya. Nah, ada satu hal yang penting di sini terkait dengan jangkauan bilangan. Sebelumnya di Unsign kita juga sudah belajar tentang jangkauan bilangan. Kita juga sudah mempraktekkan bagaimana pengaruh ya atau implikasi jangkauan bilangan ini ke dalam pemrograman kita pada saat Anda melakukan misalnya deklarasi satu variabel memberikan nilai ke variabel. Anda perlu perhatikan jangkauan ini. Kalau kemudian dia nilainya di luar jangkauan, maka dia akan menghasilkan overflow ya, overflow yang menunjukkan bahwa prosesor itu dia atau register yang ada di prosesor dia tidak mampu untuk menampung data yang diberikan. Kita coba lihat misalnya ini ya, kita satu contoh saja, misalnya bilangan 8 bit. Bilangan 8 bit yang kita kenal sebagai char. Kalau di bahasa pemrograman kita kenal ini sebagai char. Char itu tipenya bisa bertanda atau bisa tidak bertanda. Kalau misalnya kita deklarasikan char X, itu dia itu adalah bertanda. Kalau misalnya di depan kita deklarasikan sebagai unsigned char, artinya dia adalah bilangan yang tidak bertanda. Nah, kalau misalnya kita sudah definisikan X sebagai karakter dan kemudian dia bilangan bertanda seperti ini, maka Anda bisa memberikan, kalau yang bertanda ya, maka X itu bisa Anda berikan nilainya dari minus 2 pangkat 7 sampai dengan 2 pangkat 7 dikurangi 1. Atau kalau kita cari desimalnya ini akan sama dengan minus 128 sampai 127. Anda berikan nilai X di luar nilai itu ya, misalnya Anda berikan X sama dengan 128 untuk bilangan bertanda, misalnya ini 128, ini 128, maka dia itu overflow gitu.
ini overflow. Kalau X-nya itu dia bilangan bertanda, karena X itu jangkauannya hanya 127 paling besar untuk positifnya, yang negatifnya paling besar adalah minus 128. Nah, kalau misalnya Anda deklarasikan sebagai unsigned char, Anda berikan nilai 128, ini masih masuk, karena unsigned char itu dia jangkauan bilangannya itu sampai 255. Dari 0 sini ya sampai 255 itu masih bisa masuk. Nah, ini adalah jangkauan bilangan. Kita banyak kenal yang kemudian di bahasa pemrograman itu kita kenal sebagai tipe data. Ada tipe data byte, kemudian karakter ya, char, atau ada lagi istilah yang menyebutkan octet, kemudian yang 4 bit itu nibble, yang 16 ini half word atau short. Jadi kalau misalnya kita deklarasikan short ya, short integer x itu artinya bit yang digunakan untuk menyimpan x itu dia ada 16 bit seperti ini. Ada juga word, ada in, ada long, ada double word. Nanti akan kita coba bahas juga untuk bilangan pecahan yang 32 bit. Yang 32 bit ini adalah bilangan untuk yang pecahan ya. Kalau yang di sini itu adalah yang di sini bilangan asli atau bilangan bulat baik positif maupun negatif. Kalau misalnya yang bilangan pecahan kita kenal nanti di sini ada float. Di sini kita akan kenal yang adanya double. Kita akan bahas tentang bilangan pecahan ini di pertemuan berikutnya. Oke, ini adalah tentang jangkauan bilangan. Anda bisa melihat di sini jangkauan bilangannya baik yang yang sign bertanda maupun yang tidak bertanda. Nilai paling kecilnya berapa, nilai paling besarnya berapa. Prinsipnya di sini adalah bahwa Anda tidak bisa memberikan nilai di luar jangkauan ini. Kalau Anda paksa berikan, maka komputer dia akan mengeluarkan status flag ya, bendera bahwa telah terjadi overflow. Apa yang kemudian dilakukan oleh prosesor, dia bisa juga kemudian mentruncate hanya mengambil bit yang kemudian bisa dia simpan. Bit yang di paling depan biasanya dia akan dia buang. Nah, kita sekarang coba latihan konversi biner 10 bit bertanda ke desimal. Berapa nilai bilangan 10 bit ini? Berapa X? Nah, kita bisa melihat di sini bahwa D itu bilangan pertama ya, D itu bilangan negatif. Dia negatif. Untuk kemudian bisa mendapatkan berapa desimalnya, Anda perlu mencari, ini misalnya X ya, X sama dengan 1000, maka Anda perlu mencari minus X-nya. Minus X-nya berapa ini? Minus X-nya Anda bisa lihat dari belakang ke depan. Kita menggunakan cara yang terakhir, ini akan jadi 0, kemudian ini akan jadi 0, 1 dia jadi 1, satunya sudah ketemu, berikutnya bit berikutnya dia akan diinvestkan. 0 jadi 1, 1 jadi 1, kemudian 1 jadi 1 jadi 0 di sini, kemudian 1 jadi 0, 0 jadi 1, 0 jadi 1, kemudian 0 jadi 1, 1 jadi 0. Nah, sekali lagi kita lihat ini bilangan 10 bit biner. Kita lihat minus X-nya dia itu nilainya positif. X satu bilangan negatif. Bilangan negatif dari bilangan negatif itu adalah positif seperti ini ya. Minus X dia akan menghasilkan nilai positif. Nah, berikutnya kita konversikan ini menjadi bilangan desimalnya. Dia akan menjadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ini akan sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3, 4, 5, 6, 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu 256, 2 pangkat 7 itu 128, 2 pangkat 6 itu 64, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 2 itu sama dengan 4.
Kalau kita total, kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan nilai 256 tambah 64 320. Nanti mohon koreksi ya, ini 320 ditambah 140. 320 tambah 140, dia akan sama dengan 460 gitu. Dia akan sama dengan 460. Nanti mohon koreksi kalau misalnya di sini ada kesalahan. 256 tambah 256 ditambah 64, dia akan jadi 320 ditambah 128 tambah 12 tambah 140 ya, 320 tambah 140 ya 460. Nah, minus X di sini, minus X dia sama dengan 460 gitu. Berarti kita bisa dapatkan nilai X-nya. X dia akan sama dengan minus 460. Jadi nilai X ini dia akan sama dengan minus 460. Bilangan biner 10 bit 10001100100, dia menyatakan bilangan bertanda yang nilainya sama dengan minus atau negatif 460. Itu adalah konversi bilangan biner 10 bit bertanda ke desimal. Kemudian kalau misalnya konversi dari desimal negatif ke biner, katakanlah misalnya biner bilangan X bilangan 8 bit. Kemudian X nilainya sama dengan minus, yang masih masuk dalam jangkauan bahwa X untuk bilangan 8 bit ya akan punya nilai atau jangkauan nilai minus 128 sampai minus 128 sampai 127. Kalau misalnya kita nyatakan X sama dengan minus katakanlah 65 ya, kita ambil nilai yang paling mudah saja. Maka berapa representasi tus komplement untuk X ini gitu. Untuk X yang nilainya minus, ini bilangan binernya berapa gitu. Bilangan biner untuk X sama dengan minus 65. Nah, cara yang kemudian perlu Anda lakukan adalah Anda mencoba mencari minus X-nya terlebih dahulu. Minus X dia nilainya akan sama dengan 65. Bahwa 65 ini akan sama dengan 64 ditambah 1, atau sama dengan 2 pangkat 6 ya ditambah 2 pangkat 0. Berarti nilainya itu akan sama dengan bilangan biner dari 65 itu adalah 0, kemudian 1 ya, kemudian 0 0 0 0 0 0 lagi, kemudian 1 gitu. Jadi ini 01000001 ini dia menyatakan merupakan biner dari 65. Kita belum berhenti sampai sini karena yang diinginkan berapa sih nilai, maaf ini dari ke sini ya, ke sini gitu. Belum berhenti karena kita menginginkan nilai minus 65-nya berapa. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai minus 65, maka Anda perlu melakukan tus komplement dari 01000001 ini gitu. Dari 01 ini kita mencari tus komplementnya berapa. Nah, kita dapatkan nilai X ini. X akan sama dengan, Anda tuliskan yang di sini dari belakang. Nilainya 1. Kemudian ini bit ini dia jadi inverse ya. Anda inversekan jadi nilai, karena ini sudah ketemu nilai 1, satunya Anda tulis, kemudian bit berikutnya ini akan diinverskan, dia akan jadi 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1, ini juga 1, ini 0, dan ini 1. X dia menyatakan bilangan negatif karena bit paling depannya dia nilainya 1. Ini adalah X yang nilainya 1 0 1011111 ini dia menyatakan bilangan minus 65. Ini bilangan
bilangan minus 65 itu dinyatakan dengan representasi tus komplement sebagai 10 11 11 11 11. Kita coba ingat kembali bagaimana kalau misalnya kita ingin mendapatkan ingin mendapatkan heksanya gitu, heksa dari sini. Heksanya Anda bisa kelompokkan yang ini ya. Tiap 4 bit kita kelompokkan. Ini kelompok bit pertama, ini kelompok bit yang kedua. Heksanya berapa ini kalau kita dapatkan nilai X sama dengan 1011 1111, maka heksanya itu akan sama dengan di sini F. Di sini akan sama dengan 1011, dia B ya. Ini B gitu. Nah, ini adalah bilangan heksa. Ini adalah bilangan heksadesimal yang kita peroleh. Biasanya di beberapa bahasa pemrograman kemudian di depannya ada prefix 0x yang dia itu menunjukkan bilangan heksa. Baik, itu konversi dari desimal negatif ke biner. Bagaimana kemudian implementasi di bagian pemrogramannya? Tentu saja kita ingin mencoba melihat ya representasi bilangan biner 8 bit yang bertanda itu bagaimana sih kemudian dia representasi di bagian pemrogramannya. Saya mencoba membuat satu program seperti ini gitu. Di sini kita mendeklarasikan satu tipe data char. Kalau tidak ada unsigned berarti ini adalah bilangan yang bertanda 8 bit, a number. Kemudian kita berikan nilai number ini, nilainya adalah 120. Kemudian kita berikan nilai juga 129. Kita berikan nilai minus 2, kita berikan nilai minus 129. Oke, yang pertama ini dia nilainya benar. Yang pertama ya, ini pernyataan yang pertama, dia itu nilainya benar dalam artian dia masih dalam jangkauan gitu. Jangkauan bilangan yang 8 bit yang bertanda ini. Kemudian yang kedua yaitu 129 ini di luar. Yang minus 2 ini dalam jangkauan. Yang keempat dia itu di luar ya, di luar jangkauan. Pada saat kemudian kita melakukan kompilasi program, maka akan didapatkan yang pertama itu si compiler dia akan memunculkan warning yang menyatakan bahwa bilangan a number yang nilainya 128 itu dia overflow gitu. Di sini muncul overflow. Untuk bilangan yang minus 129 karena dia di luar kemampuan si a number ini dia menampung data yang nilainya minus 129. Dia akan overflow di luar jangkauan. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh compiler, dia itu akan menerjemahkan minus 29 itu dan hanya mengambil 8 bit yang mulai dari LSB sampai 8 bit saja. Yang di bagian depan itu tidak bisa dia hilangkan, sehingga nanti komputer dia hanya memahami bahwa nilai minus 129 dia akan ditampilkan sebagai 128. Kita coba kalkulasi dulu ya, misalnya a number minus 2, B sama dengan minus 2. Kita mencari minus B-nya kan, minus B-nya sama dengan 2 dan dia itu nilainya adalah 000000 10. Kemudian nilai minus B sama dengan 000 ini kita ingin mencari tus komplementnya. Untuk mendapatkan nilai B-nya, maka Anda akan dapatkan dia itu nilainya akan sama dengan 01 11 11 11. Sehingga kalau B sama dengan minus 2, Anda akan peroleh nanti ya
akan Anda peroleh di sini nilai heksanya itu akan sama dengan FE. FE di sini dia akan menunjukkan bahwa nilai heksa dari -2 itu oleh compiler akan diterjemahkan sebagai 0xFE, akan tersimpan nanti di storage, di register maupun di variabel ini nilainya adalah 0xFE. Nah, bagaimana tadi dengan -129? -129 saya coba hapus terlebih dahulu yang bagian sini. B sama dengan 129. B sama dengan -129. Berarti kita perlu mencari -B yang nilainya itu adalah 129. 129 bisa kita nyatakan dengan bilangan ini ya, dengan bilangan binernya dia akan sama dengan 2 pangkat 7 ditambah 1, berarti dia akan sama dengan 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini 129. Untuk yang positifnya ya, maksudnya ini desimalnya 129 dikonversikan menjadi biner adalah 1 0 0 0 0 0. Bagaimana kemudian ini yang 8 bit gitu. Berarti kalau misalnya kita ingin mencari B yang tadinya kita harapkan nilainya adalah -129, ini -B ya, yang di sini adalah -B. Untuk bisa mencari B kan Anda kemudian melakukan tus komplement dari biner ini. Kita dapatkan nilainya itu akan sama dengan 1. Kemudian ini jadi 1. Di sini juga jadi 1. Di sini jadi 1. Di sini jadi 1. Di sini jadi 1. Di sini jadi 1 dan di sini jadi 0. Nah, Anda bisa melihat bahwa B ini dia itu malah nilainya positif gitu. Padahal yang kita kehendaki nilai B-nya ini adalah negatif. Ini kan yang kita kehendaki B sama dengan -129 seperti ini. Tapi yang tersimpan di komputer dia itu nilainya positif. Yang nilainya itu dia akan sama dengan 127 ya. Kalau kita lihat 127. Kalau misalnya kita lihat dari keluaran program ini, dia akan menghasilkan nilai 127 yang heksanya itu dia akan sama dengan 7F ya. Ini kan akan sama dengan 7 kemudian di sini F. Ini 7, ini F. Nah, Anda bisa melihat bahwa ada 2 kasus di sini yang dia itu di luar jangkauan, yang kalau diterjemahkan oleh compiler kemudian menyimpan datanya ke variabel, dia akan diterjemahkan nanti oleh komputer, datanya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita inginkan bilangan 129 kok keluarnya 127 atau minus 127, atau sebaliknya kita menginginkan negatif 129, yang diterima oleh komputer adalah 127. Ini tentu saja sekali lagi kalau di bagian pemrograman akan menimbulkan kesalahan semantik dari program yang kita buat. Memang kadang compiler dia bisa mengeluarkan warning ya, bisa mengeluarkan peringatan kalau data yang kita simpan itu melebihi kapasitas variabel ruang yang disediakan oleh deklarasi variabel. Kalau 8 bit tadi yang sign itu paling kecil -128, paling besar itu 127. Untuk nilai 129 maupun -129 ini di luar jangkauan itu, sehingga akan menimbulkan overflow. Berikutnya, implikasi yang lain adalah kalau misalnya ada operasi penjumlahan maupun operasi pengurangan. Operasi yang pertama ini adalah 15 tambah 10, dia akan menghasilkan nilai 25. 25 masih dalam jangkauan bilangan bertanda yang 8 bit. Berikutnya adalah 100
bilangan 100 ini sendiri masih dalam jangkauan, tapi kemudian dijumlahkan dengan 30 yang akan menghasilkan nilai 130. 130 ini dia di luar jangkauan gitu. Dia di luar jangkauan. Berikutnya adalah 100, operasi pengurangan ya. 100 dikurangi 102. Ini akan menghasilkan minus 2. Minus 2 masih dalam jangkauan. Terakhir adalah minus 11 dikurangi 110 yang akan menghasilkan minus ya. Minus 120 ini 12 dikurangi 118 yang akan menghasilkan minus 129. Dan ini sama juga, dia merupakan bilangan yang di luar jangkauan. Nah, bagaimana kemudian compiler dia melihat dari program yang Anda buat ini. Compiler yang sama juga dengan contoh sebelumnya, bahwa compiler dia akan memunculkan keterangan terjadi overflow. Terjadi overflow di operasi pengurangan, minus 11 dikurangi minus 18 ini akan menimbulkan overflow, dan hasil yang kita peroleh di sini juga tidak tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Yang pertama 15 ditambah 25 tambah 10 dia akan menghasilkan 25. Ini 25 ya, benar gitu. Tapi kemudian 100 tambah 30 kok malah menghasilkan malah minus 126. Dan ini salah gitu. Bilangan positif ditambah bilangan positif harusnya kita mendapatkan nilai yang ini tidak sama gitu. Dia tidak sama dengan ini. Tidak sama dengan kita yang dikehendaki adalah 130, tapi kita mendapatkan nilai minus 126. Demikian juga untuk yang keempat. Yang keempat pun demikian. Minus 11 dikurangi 118 harusnya kita dapatkan adalah minus 129. Tapi di sini kita dapatkan 127. Yang sekali lagi ini juga salah. Tidak sama dengan gitu. Minus 11 dikurangi 118 harusnya menghasilkan nilai negatif, tapi komputer dia menghasilkan kalkulasi yang nilainya dia positif 127. Dan ini sama juga kesalahan semantik gitu. Anda perlu hati-hati juga nanti dalam melakukan deklarasi variabel. Anda harus memperhatikan dengan benar jangkauan bilangan seperti ini, sehingga kesalahan-kesalahan yang semantik yang kadang susah untuk kita debak, untuk kita telusuri sebenarnya di mana sih kesalahannya, itu bisa Anda hindari. Kalau kesalahan sintaktis itu umumnya bisa langsung dideteksi oleh compiler bisa langsung mengeluarkan pernyataan, mengeluarkan warning atau bahkan error ya yang menunjukkan bahwa terjadi kesalahan sintaktis. Tapi kesalahan semantik ini compiler kadang lolos, kadang hanya memberikan warning. Sehingga dari warning-warning ini seyogyanya Anda juga bisa perhatian, kemudian Anda coba bisa melihat, menelusuri bagian mana yang kemudian dia menghasilkan warning. Kalau dari sisi bilangan, Anda harus melihat apakah bilangan yang Anda berikan atau operasi itu dia menghasilkan nilai yang dia overflow atau tidak. Karena memang susah untuk yang ini ya, untuk bilangan untuk kesalahan semantik kita untuk bisa menelusuri kode kita bagian mana yang salah itu cukup rumit, perlu teknik, perlu waktu daripada kalau misalnya ada kesalahan sintaktis. Kesalahan sintaktis bisa langsung kita perbaiki dari baris yang ditunjukkan oleh compiler, tapi semantik tidak bisa. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari. Jadi dari kemarin juga kita sudah mempelajari representasi bilangan bulat, bilangan integer, baik yang positif maupun yang negatif, baik yang tidak bertanda ya, yang hanya memuat bilangan positif saja, dan juga bilangan yang bertanda yang bisa memuat bilangan positif dan juga bilangan negatif. Representasi yang sign magnitude ini juga sudah kita pelajari. Kemudian yang ones complement juga sudah kita pelajari, dan terakhir adalah yang twos complement, bahwa yang digunakan oleh komputer saat ini adalah yang
tools komplement ini gitu. Tools komplement inilah yang sekarang digunakan di komputer gitu. Jadi kalau misalnya Anda melakukan operasi di komputer ya, X sama dengan -2. -2-nya itu adalah karakter ya, karakter X, kemudian X sama dengan -2, maka oleh compiler dia akan diterjemahkan dengan bilangan atau representasi yang two's complement, bukan sign magnitude, bukan yang one's complement, tapi yang two's complement ini. Kemudian pertemuan berikutnya nanti kita akan coba bahas tentang bilangan pecahan. Kalau sekarang dengan pertemuan berikut sebelumnya kita bahas yang bulat, di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bilangan yang pecahan, baik yang fixed point maupun yang floating point. Pecahan itu artinya nanti akan ada simbol koma ya, ada simbol koma untuk memisahkan antara bilangan utuhnya dengan bilangan pecahannya. Katakanlah 2,5 dipisahkan dengan koma. Kalau ejaan Indonesia ya, kalau matriksnya Indonesia memisahkan antara bilangan utuh dengan bilangan pecahan itu dengan koma. Kalau matriksnya luar ya US itu dengan titik. Nah, kita nanti juga akan belajar di pertemuan berikutnya itu tentang bilangan BCD dan juga ASCII yang digunakan untuk merepresentasikan karakter, baik untuk masukan maupun nanti untuk tampilan. Baik, dalam pembuatan slide ini saya menggunakan Lix, kemudian Beamer, dan beberapa tools saya catatkan di sini. Terima kasih atas perhatian Anda, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Beragam pertanyaan, masukan, saran, atau koreksi nanti bisa Anda coba sampaikan baik ke email saya atau langsung memberikan komentar di blog, Facebook, maupun Twitter. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.